jalani hidupmu, yakinkan niatmu, kemanapun menuju. Dengan menyebut nama Allah, tidak mudah untuk bisa menggambarkan sosok perempuan parlemen pada episode kali ini pemirsa. Selain cantik, murah senyum, bersemangat, dan hobi nyanyi. Nah, ini adalah sebuah sosok yang akan saya berikan kepada Anda pada episode kali ini. Nah, untuk lebih lengkapnya tentunya akan segera saya hadirkan dalam Perempuan Parlemen. Ratna Juitasari adalah wakil rakyat yang terpilih mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari daerah pemilihan Jawa Timur 9. Saat ini ia mewakili Komisi 7 yang membidangi energi dan sumber daya mineral. Perempuan yang murah senyum ini sosoknya bisa dianggap milenial. Pasalnya, ia kerap berkampanye melalui media sosial, baik film pendek maupun foto digital kekinian yang kerap melibatkan kaum milenial. Assalamualaikum, Ibu apa kabar? Izin aku masuk ya Bu ya. Aduh senang sekali, apa kabar Ibu? Pemirsa, akhirnya saya sekarang sudah sampai ya, sudah masuk di ruangan yang semuanya serba hijau. Kebetulan juga bajunya Ibu Ratna Juitasari juga hari ini saya bertemu dengan beliau juga hijau. Nah nggak tahu ini diidentikan, nanti terserah pemirsa ya, mau diidentikannya warna hijaunya ini kemana. Cuma yang jelas saya melihat ruangan Ibu Ratna ini benar-benar adem. Aduh makasih. Karena kalau misalnya memang warna hijau itu kan biasanya kan identiknya kan dengan misalnya pemandangan, daun, betul, hijau, betul jadi sekali. adem rasanya gitu. Ini memang dikaitkan dengan warna warna partainya atau memang jangan-jangan warna kesukaan? Jadi sebenarnya kalau warna ini selain juga warna partai, ibu saya selalu bilang kalau orang NU nggak suka warna hijau, terus siapa yang mau pakai warna hijau gitu? Oh jadi emang udah Ya. ibu juga bilang kalau misalnya Benar-benar. siapa lagi yang nggak mau pakai warna hijau kalau nggak dari kita ya, ibaratnya kita dari orang NU sendiri. Betul Nah, tapi kalau misalnya boleh bertanya, kenapa seorang Ratna Juitasari ini ingin menjadi anggota dewan? Waduh itu ceritanya panjang banget nih. Saya mulai dari mana ya Mbak Yus? Kalau ya? misalnya singkatnya, Oh, ya. kenapa mau jadi anggota dewan? Udah jelas anak-anak pasti lebih banyak atau berkurang untuk bertemunya. Benar-benar. Untuk waktu bersama keluarga pasti juga berkurang. Belum keluarga kecil, belum keluarga yang besar, belum juga teman-teman. Nah ini kan lebih fokus kepada rakyat atau konstituen. Kenapa memilih untuk menjadi anggota dewan? Memang ini terdengar sangat diplomatis, tapi ini alasan saya yang sebenarnya sih. Kalau awal muasal saya berangkat berani nyalon legislatif, padahal sebelumnya saya nggak pernah di provinsi, saya juga belum pernah di kabupaten, adalah yang nomor satu perintah dari kiai saya. Jadi saya dipanggil, saya diutus untuk bisa memberanikan diri mewakili dapil begitu untuk memperjuangkan masyarakat yang lebih luas. Jadi sebenarnya alasan itu sih Mbak, alasan terbesar yang membuat saya akhirnya memiliki motivasi, oh ya udah
gue harus maju nih gitu. Mbak Ratna, kalau ini ya pemirsa, kenapa kali ini di episode ini saya memanggil Mbak? Usianya masih sangat muda, 37 tahun ya. Ya ini rezekinya, kalau misalnya 37 tahun udah bisa menjadi seorang anggota dewan, makanya layak untuk dipanggil Mbak. Oh gitu ya. Gayanya masih asik, masih ada kayak anak kuliahan. Jadi kalau misalnya pemirsa nih, kalau misalnya memang melihat IG ya, ketik nama beliau kan kelihatan nanti ya IG-nya. Coba bandingkan bagaimana dengan yang tampak di IG sama aslinya. Soalnya saya beda melihatnya jauh lebih muda aslinya. Enggak dong. Kalau kata teman-teman saya yang sudah seumuran nih Mbak Yus, saya tuh orang Jawa bilang keberangas. Jadi mateng sebelum waktunya gitu loh. Masa sih? Kalau dibandingin sama teman-teman seumuran saya sih. Cuman alhamdulillah setelah sampai di sini kok ternyata katanya mereka, oh ini masih milenial. Oh alhamdulillah. Jadi ini satu lagi pemirsa ya, ini di episode kali ini benar-benar berbeda. Beberapa episode saya sudah membawa acara perempuan parlemen ini paling berbeda. Kenapa? Kalau misalnya saya baru masuk ruangan ini, seolah-olah saya tuh bertemu dengan teman saya. Jadi saking enaknya maksudnya bahasa saya pemirsa, bahwa saking enaknya ketemu Mbak Ratna, bahwa saya merasa tidak ada jarak dengan beliau untuk saling ngobrol pada saat ini. Memang dan kita kan seumuran. Amin ya, saya dibilang seumuran dan setidaknya saya melihat adalah satu hal, kearifan lokal dari seorang Mbak Ratna ini terlihat sekali pemirsa, karena memang putri daerah, asli dari Jawa Timur dan asli dari Tuban. Ya. Nah, tapi balik lagi dari pertanyaan yang tadi, ini adalah amanah dari Sang Kiai. Kalau misalnya saya boleh bertanya, apakah memang Sang Kiai ini, Sang Kiai ini dari keluarga atau waktu itu memang Mbak Ratna sempat menjadi santri atau bagaimana? Saya belum paham. Enggak dong. Jadi memang saya sejak 2006 sudah mengikuti PKB. Waktu itu saya masuk di Banom. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa di PKB itu banyak sekali ulama, kiai, masai begitu kan. Dan akhirnya kami pun dekat dengan beliau-beliau ini, tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh PKB yang ada di Tuban begitu. Dan sebenarnya santri itu bukan hanya sebutan untuk yang pernah mondok loh Mbak. Tapi bagaimana seseorang itu merasa bahwa dirinya ini adalah menjadi murid dari kiai yang beliau percayai, kiai yang beliau anuti, dan itu juga sudah bisa disebut sebagai santri kan begitu. Sehingga meskipun saya mulai TK sampai kuliah itu semuanya di sekolah nasional, jadi saya belum pernah mondok. Yang ada juga pondok Ramadan gitu kan, setahun sekali gitu. Tapi alhamdulillah saya memiliki banyak kiai yang mereka memberikan banyak sekali ilmu di kehidupan saya begitu. Boleh disebutkan nama kiainya kalau misalnya memang pemirsa juga ingin tahu? Kalau misalnya di Tuban, pasti insya Allah semuanya kenal dengan Romo Kiai Haji Holilur Rahman. Beliau adalah Rois Suriah PCNU Kabupaten Tuban. Dan juga Romo Kiai Haji Fatul Huda yang pada waktu itu beliau juga menjadi mustasyar di Partai Kebangkitan Bangsa di Tuban, sekaligus Bupati Tuban pada saat itu. Oh, nah, tapi ini kan ini adalah sebuah bentuk amanah dari para kiai di sana di Tuban. Berarti ada beberapa statement atau kalimat dari para kiai yang Mbak Ratna ingat dan sangat menyentuh sehingga ingin menjadi anggota dewan dong, betul? Ya, apa bentuk statement atau kalimatnya? Ada yang paling saya ingat dari Yai Holil, saya menyebut beliau begitu ya, bahwa beliau menyampaikan kalau misalnya kita hidup untuk diri kita sendiri, hari ini pun kita selesai. Tapi cobalah kita berpikir bagaimana kita bisa hidup untuk memberikan kemanfaatan untuk orang lain, orang yang lebih luas, wilayah yang lebih cakupannya lebih besar gitu. Itu hidup yang sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan yang bisa kita kasih ke orang lain begitu. Itulah hidup menurut beliau ya. Jadi itu yang sebenarnya mendorong saya dengan sangat akhirnya saya ya udah, saya harus memberanikan diri nih kayak gitu. Tercetusnya saat itu kan memang langsung dari hati nurani ya Mbak Ratna. Tapi bagaimana dengan kondisi Mbak Ratna melihat para konstituen yang nantinya juga akan memilih pada saat waktu pemilihan legislatif tersebut? Lebih banyak mana? Kalau di Tuban itu lebih banyak kaum milenialnya atau yang memang sudah usia misalnya 40 tahun ke atas atau udah lewat dari kaum milenial, atau yang mana yang jumlah
paling Kalau banyak di memilih? Kabupaten Tuban itu majority perempuan ya, perempuan. Sesuai DPT pada tahun 2019 itu Tuban itu hak pilihnya sekitar 900 sekian ribu gitu, hampir 1 juta lah. Nah itu didominasi 65%-nya dari kaum perempuan. Sebenarnya itu juga yang membuat saya akhirnya bisa mapping, oh gue kan perempuan ya gitu. Jadi kalau perempuannya lebih banyak, wah kans gue lumayan ya gitu. Jadi memang fokusnya di sana lebih banyak perempuan. Tapi Ya. kan nggak menutup kemungkinan bahwa ini kita punya segmen milenial loh. Betul. Dapil Jawa Timur berapa Mbak? 9, Jawa Timur Tuban 9. Bojonegoro. Nah, Tuban dan Ya, Bojonegoro. Iya, kalau Brojo itu Pak Menteri yang sekarang sudah jadi yang sekarang sudah jadi komisarisnya. Yaitu Kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Ya. Mayoritas memang 65% pemilihnya adalah perempuan. Betul. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa ada yang 30 atau 40% ini ada juga kaum milenial. That's right. Nah, untuk bisa kita yang namanya kita tembak juga suara kaum milenial saat itu pada saat kampanye, apa yang dilakukan oleh Mbak Ratna? Kebetulan saya memang sebelum-sebelumnya sudah aktif di beberapa organisasi. Saya wakil sekretaris tim penggerak PKK Kabupaten. Saya wakil sekretaris PC Muslimat NU Tuban. Saya juga saat itu sudah aktif di KONI. Saya megang beberapa cabang olahraga. Jadi itulah yang kemudian kita maksimalkan supaya pasti mereka sudah mengenal kita dan kita bisa mendistribusikan visi misi kita untuk jadi anggota legislatif nih apa sih begitu ke mereka dengan lebih mudah. Dan mereka lah sebenarnya supporter terbesar saya gitu. Jadi kalau misalnya kita pulang ke dapil, utamanya Tuban ya, karena kebetulan kalau Jatim 9 itu ada 2 wakil dari PKB yang lolos Mbak Yus. Di Bojonegoro ada Mbak Farida, kebetulan beliau perempuan dan juga masih muda. Kalau di Tuban ada saya. Jadi kalau pas kita pulang gitu banyak banget cerita. Ada yang bilang saya DPR-nya muslimat lah, ada yang bilang saya DPR-nya olahraga lah, jadi macam-macam. Karena memang segmen-segmen masa itu yang kita mintain bantuan, kita mintain kepercayaan untuk bisa lolos di Senayan ini. Oh, berarti setidaknya kaum milenial pada saat kampanye waktu itu Mbak Ratna lebih menyentuh kepada kaum milenial sepertinya melalui olahraga. Enggak hanya olahraga. Jadi saya sudah memiliki semacam komitmen gitu dengan teman-teman muda yang kita akan selalu berjuang bersama mereka yang optimis dalam prestasi. Prestasi apa saja? Prestasi apa saja? Prestasi apa saja? Satu. Mau olahraga, mau seniman, mau musisi, apa saja? Berarti salah satu maaf kalau bicara bisa janji, kita bicara janji pada saat menjadi seorang anggota dewan yang akan diberikan kepada kaum milenial nanti apa? Alhamdulillah ini kan hampir 2 tahun ya kita berjalan. Saya sudah memenuhi komitmen saya pada saat kampanye itu dengan memperjuangkan beasiswa untuk mereka. Wow. Jadi ada yang beasiswa pelajar, ada yang beasiswa skripsi, ada yang beasiswa perkuliahan, semacam itu. Wah, pemirsa kan ya makanya ini memang kayaknya edisi spesial karena saya seperti bertemu dengan teman lama saya dikarenakan memang sangat begitu akrab bicara dengan Mbak Ratna pada episode kali ini. Saya kira kalau misalnya Mbak Ratna itu adalah menyentuh kaum milenial di dapilnya melalui bidang olahraga, ternyata tidak. Dari segala macam bidang maka diberikan bantuan kepada para pemuda yang berprestasi di sana. Jadi ini kalaupun misalnya mungkin pemirsa dari Tuban juga menonton pada acara hari ini. Nah, jadi peluang ini sangat besar sekali. Mungkin anak Anda atau bahkan Anda yang memang masih berprestasi, pemuda berprestasi ini bisa mendapatkan kesempatan untuk beasiswa. Insya Allah. Ya, insya Allah nanti melalui tangan dari Mbak Ratna. Tapi jangan lupa, begitu semangatnya saya bicara dengan Mbak Ratna karena sepertinya memang aura saya yang tertarik ya oleh beliau. Dikarenakan kayak senangnya atau mengurusi olahraga sepak bola. Seorang perempuan parlemen saat ini masih menjadi CEO dari klub sepak bola namanya Persatu Tuban. Persatu Tuban. Ya. Bagaimana kelanjutan perbincangan saya dengan Mbak Ratna? Jangan kemana-mana setelah ini karena saya akan mengajak Mbak Ratna
untuk jalan-jalan nih, mungkin Anda juga ingin tahu ya bagaimana suasana di depan ruangan daripada Mbak Ratna Juwita. Kita akan ke depan dulu karena biar pemirsa kita juga jalan-jalan. beda lagi, Siap. ya beda Oke. lagi suasananya supaya nanti lebih nyaman lagi ngobrolnya. Oke, Mbak Makin Yus. semangat pemirsa, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentu di Perempuan Parlemen. Yuk, Oke, mari kita keluar. thank you. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawakanmu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Perempuan kelahiran Tuban 29 Maret 1984 ini ternyata tidak terjun di dunia politik saja. Ratna Juwitasari ini ternyata gemar dalam bidang olahraga. Saat ini ia menjabat di Komite Olahraga Nasional Tuban, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia. Bahkan ia juga berkecimpung di klub sepak bola yang bernama Persatu Tuban. Biar ku lukis malam, bawakanmu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Nah, kita udah dibilangin nih apa nih lobinya. Ini lantai lobi 18. fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, karena mayoritas kita anggota FPKB itu ada di lantai 18 ini. Oh, mayoritas di lantai 18 ya Mbak ya. Benar. Nah pemirsa memang sengaja memang saya ajak Mbak Ratna untuk jalan-jalan ke sini ya. Di sini kami akan berdua ngobrol-ngobrol lagi, dikarenakan memang ini berkaitan nih dengan misalnya dengan tulisannya, suasananya berkaitan dengan kinerja sebagai seorang anggota dewan Mbak Ratna. Iya. Nah Mbak Ratna kalau misalnya nih ya diingat-ingat lagi waktu saat kampanye dulu. Nah kira-kira yang akan diberikan kepada konstituen di Tuban ini apa saja, atau di daerah pemilihan Mbak Ratna ini nantinya apa aja rencananya yang Jadi akan kalau diwujudkan? misalnya sesuai dengan amanah fraksi begitu ya, kita kan kemarin sudah berhasil mengegolkan Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 itu. Tapi sampai dengan hari ini ternyata skema kebijakan maupun dalam hal anggaran itu belum jelas ratifikasinya Mbak Yus. Nah itulah sebenarnya yang ingin saya dorong. Ingin saya dorong supaya segera bisa terrealisasi. Kebetulan di Tuban itu ada sekitar 178 pesantren, sedangkan Bojonegoro ada 225-an pesantren gitu. Bayangin aja kalau misalnya itu udah berhasil diratifikasi dalam bentuk kebijakan, akan banyak sekali pesantren yang mendapatkan berkah dari adanya undang-undang itu, karena total di Indonesia itu ada 22.700 sekian pesantren. Nah tapi kalau misalnya kita melihat Mbak Ratna kan pastinya kan untuk menjalankan tugasnya di Komisi 7. Nah kalau yang berkaitan dengan Komisi 7 DPR RI? Kebetulan kemarin saya sudah menyampaikan ke Kementerian ESDM bahwa di 2020 itu ada program pembangkit listrik tenaga surya rooftop yang diberikan untuk lembaga-lembaga pendidikan termasuk pesantren. Tapi program ini yang di satu sisi itu bisa membantu biaya operasional pesantren, di sisi lain bisa membantu meningkatkan penggunaan bauran energi baru terbarukan. Itu di 2021 di stop dong. Yang saya maksud adalah bagaimana upaya-upaya refocusing anggaran itu sebaiknya menyasar kegiatan kementerian yang sifatnya itu copy paste dari kegiatan lama gitu loh. Jangan yang mengekat program-program yang menyentuh masyarakat secara langsung, kan sayang banget. Pemirsa ini dia ya tandanya.
buruan sekarang ya langsung ikuti IG-nya Mbak Ratna nih, karena kalau misalnya tadi Anda lihat di story-nya, ini ada hari ini di ruang rapat tentang pesantren. Sampai dengan hari ini kami menganggap belum ada ratifikasi kebijakan yang bisa secara langsung dirasakan oleh 28.194 pesantren se-Indonesia. Belum ada kebijakan-kebijakan dan skema anggaran yang jelas yang secara langsung bisa membantu operasional dari pesantren-pesantren tersebut yang kita tahu mereka itu selalu lillahi ta'ala. Jarang sekali ada pesantren yang dalam tanda kutip dikomersilkan. Oleh sebab itu, besar harapan kami dalam APBN 2022 nanti, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Bappenas juga akan berkomitmen terhadap hal ini, karena ternyata selama ini program-program yang diinisiasi oleh beberapa kementerian atau lembaga terkait sinergitas di dunia pesantren ini one stop off. Kita boleh sebut di Kementerian ESDM ada program PLTS Rooftop yang sebenarnya besar harapan kami ini akan menjadi semacam pilot project dari peningkatan bauran energi baru terbarukan di Indonesia. Tapi ternyata di tahun 2021 program baik semacam ini malah dihapus. Juga ada program sanitasi yang ternyata pelaksanaannya tidak tepat sasaran, bahkan cuman sekedar seperti menggugurkan kewajiban, begitu Bu Menteri. Jadi kami mohon di tahun 2022 nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang bisa memperbaiki pergerakan semacam ini. Tadi saya sempat lihat soalnya di hari ini Mbak Ratna memang memposting di IG story-nya ya mengenai yang tadi baru Mbak Ratna bahas. Dikarenakan memang kalaupun misalnya memang sudah dianggarkan kemudian ini di stop, apakah juga karena ini berkaitan juga dengan kita masih masa pandemi dengan kondisi. Tapi kalaupun misalnya nanti bisa diteruskan, apakah bisa juga dimasukkan dalam APBN tahun 2022? Saya berharapnya sih di APBNP sudah bisa. Cuman kalau misalnya ini memang belum bisa, ya saya berharap banget di 2022 bisa masuk program ini begitu. Nih, kalau saya kan melihatnya di IG story, Mbak Ratna itu kan suaranya kan cantik sekali, suaranya aja orangnya cantik, suaranya juga udah cantik banget pemirsa. Ya pada saat mengemukakan sebuah pendapat, pada saat memberikan suara di ruang rapat, tapi melayang-layangnya adalah Mbak Ratna ini punya suara yang sangat merdu. Harus dikasih tahu sama pemirsa suara Mbak seperti apa, jago nyanyi. Ayo, harus ngaku. Soalnya katanya memang sudah bikin video pada saat nyanyi ini seperti album. Jadi kan kita kan nantinya harus tahu dong. Enggak, itu cuma iseng dong. Tapi pemirsa, benar-benar loh, ini pemirsa ingin sekali loh Mbak Ratna melihat seorang anggota Dewan Perempuan Parlemen nih, sosoknya nih ya pemirsa. Ini punya suara emas. Aduh, satu bait aja, satu bait. Aduh, lagu apa ya? Yang paling disenengin, yang paling selalu dinyanyikan tanpa disengaja. Tergantung suasana hati kalau itu. Suasana hati hari ini deh. Suasana hati hari ini lagi kesel. Nah, berarti lagu yang cocok? Lagu yang cocok apa? Ini sebenarnya ada salah satu lagu favorit ibu saya, karena melalui lagu ini saya bisa nomor 1 juara karaoke se-Kabupaten Tuban. Ayo, lagu apa? Lagunya jadul banget, zaman-zaman Novia Kolopaking itu loh. Enggak apa-apa Mbak. Oke, satu bait ya. Asmara, kemana lagi akan ku cari? Siapa yang kan mengusir sepi di saat ku sendiri? Asmara, kemana lagi akan ku cari? Siapa yang kan mengusir sepi di saat ku sendiri?
langsung di-cut. Udah. Itu lagu kenangan sih memang. Ini lagu kenangan waktu menang juara 1 Sekabupaten Tuban. Sekabupaten Tuban. Ibu hadir di situ ya? Ya, beliau nungguin mulai kita harus standby di situ jam 7 malam, kita perform jam 11 malam. Tapi pernah nggak dilakukan misalnya nyanyi juga di depan bersama-sama konstituen? Sering? Oh, pernah. Pernah ya? Pernah. Pernah seru-seruan bersama Ya, konstituen? ya. Ini baru jiwa muda. Ya, pemirsa. ya. Ini baru jiwa muda kita ya. Tapi kalau pemirsa nih ya, Anda juga bisa melihat ini kan kalau misalnya di sebuah lobi setiap lantainya misalnya setiap fraksi ini pasti ada foto. Ini full squad dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa foto. yang kita akan mensupport penuh Gus Ami untuk menjadi calon presiden di 2024. Aku tahu, pasti Mbak Ratna yang sebelahnya Bu Anggi ya. Betul sekali. Ayo, Pokoknya duduk. pokoknya kalau ada yang jilbab hijau, nah biasanya sih saya biasanya. Iya. Ini semua adalah pemirsa memang anggota-anggota DPR. Benar. Ya, DPR pusat di sini yang memang Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini alhamdulillah komplit nih, 58 orang ada semua nih. 58 orang. 58. Di satu sisi juga saya senang sekali bahwa jiwa muda dari seorang Ratna Juitasari ini gak lepas dari namanya sosial media. Gak bisa dipungkiri bahwa kita memang sekarang juga harus juga aware sama sosial media. Benar. Walaupun juga harus hati-hati yang namanya menggunakan sosial media secara bijak dan cerdas. Nah, tapi kalau misalnya Mbak Ratna, bagaimana dengan kondisi dikaitkan dengan kinerja sebagai anggota dewan, terus dikaitkan juga dengan sosial media? Saya menggunakan sosial media saya itu benar-benar sebagai media untuk menyambung saya dengan konstituen. Jadi saya nggak ada, kan kadang-kadang kita ada beberapa teman yang memang dikelola oleh admin dan lain sebagainya begitu. Kalau saya berusaha semaksimal mungkin untuk saya pegang sendiri. Sehingga banyak banget yang DM, Bu ini beneran Bu Ratna, Bu ini beneran Ibu, kayak gitu-gitu. Cuman it's okay lah. Ini nggak repot? Bukannya nanti kalau misalnya juga keteter nggak sih Mbak pada saat juga harus Pasti. keteter? Pasti. Terus kapan saat bisa memposting, saat bisa menjawab semua followers yang bertanya, itu di saat kapan? Jadi saya sih manajemen waktu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi break atau kita lagi macet-macet di jalan, nah itu adalah momen-momen terbaik yang bisa saya pergunakan untuk menyapa konstituen. Netizen. Memang harus begitu ya. Benar. Kalau misalnya jadi anggota dewan masih dalam kondisi usia milenial, kemudian sangat-sangat notice terhadap sosial media, apalagi punya putri-putri yang cantik-cantik kan lagi ABG-nya. Kalau adik-adik, ya pasti nanti nonton juga di sini. Nah, ini sekarang manggilnya mama atau ibu atau? Mama. Manggilnya mama mau saya kerjain dulu ya, boleh ya? Waduh. Karena kalaupun misalnya dikerjain lagi. Kakak Iyu sudah melihat IG mama. Ternyata mama ini jago TikTok. Harus TikTok sekarang. Tadi nyanyi, sekarang TikTok banyak bener. Aduh, kenapa tidak? Ini setidaknya Indonesia perlu tahu sosok yang memang benar-benar milenial duduk di kursi sebagai anggota dewan. Ternyata memang sangat notice dengan menggunakan sosial media secara bijak dan cerdas. Nah, baik itu dengan kondisi memang keahlian Mbak Ratna bisa dapat menyanyi, kemudian juga mempunyai suara yang begitu indah. Tapi ternyata jago TikTok. Saya melihat ada teman-teman dari teman-teman artis yang anggota dewan juga sudah TikTok bersama Ibu Krisdayanti. Iya. Kan juga udah pernah. Nggak kaget. itu ini bener sih. Dadakan kalau itu sih. Dan itu yang rekam tuh si Kellen. Putranya beliau, benar-benar. Oke, kalau begitu karena setelah ini pemirsa di segmen selanjutnya saya harus berpindah lagi ke ruangan Mbak Ratna karena kan sudah melihat dengan kondisi yang ada di sini. Tapi sebelum menutup segmen kali ini, ayo gerakan salah satu yang sama tadi Ibu Krisdayanti untuk TikToknya. Oh my gosh, lupa. Ada tadi deh, aku tuh taunya cuma yang terakhir-terakhir gini-gini aja, Mbak. Gimana sih? Ku akui tubuhku mengulang sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Di sini di dalam dadaku ada getar lugu tak ku sebut. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam.
ruangannya Mbak Ratna. Tapi karena memang sebelum kami memulai acara ini sempat kami juga melakukan swab antigen. Oke. Nah, jadi ngobrolnya biar nanti pemirsa bisa lihat wajah Mbak Ratna langsung. Kami izin untuk membuka face shield ya. Nah, Bismillah, sehat-sehat semuanya. sehat. Iyalah. Nah, Berat pemirsa. juga soalnya pakai ini. Iya ya, agak memang beda. Memang ini memang satu apa namanya peraturan protokol kesehatan Betul, yang memang betul. harus kita lakukan Iya, dan iya. memang pemirsa Anda juga harus melakukan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Ya tidak boleh lalai, Betul, nggak betul. boleh lupa apalagi namanya masker. Oke. Dan kalaupun duduk kita harus berjarak seperti ini pemirsa ya minimal 1 meter. Ini adalah udah bagian dari peraturan yang ada. Sekarang kalau misalnya saya bertanya dengan kondisi sampai saat ini menjadi seorang anggota dewan, apabila kehidupan ini semuanya hidupnya serba enak, serba nyata, tapi pasti ada sisi yang kadang-kadang harus juga pemirsa perlu tahu bahwa seorang anggota dewan punya sisi sedih, punya yang namanya juga perjalanan duka pada saat untuk bisa menjadi anggota dewan atau apapun itu di dalam perjalanan hidup Mbak Ratna. Ada nggak cerita yang memang pemirsa perlu tahu? Sebenarnya sih kadang-kadang hari ini kita agak miris begitu ya, melihat bagaimana pendapat publik tentang kinerja-kinerja anggota legislatif. Ibaratnya Mbak Yus, kita nafas aja salah gitu kan. Cuman kan ya kadangkala saya juga pernah ada di posisi mereka, bagaimana kita sebagai rakyat itu masih berharap bahwa yang ada di gedung kura-kura ini do something for us gitu loh. Masyarakat Indonesia yang memang belum sejahtera, belum berkeadilan, belum mendapatkan penghidupan layak dan sebagainya dan sebagainya. Cuman sebagai manusia biasa, apalagi perempuan kan, ya kadang-kadang kita baper juga sih kalau misalnya pas kita harus memperjuangkan sesuatu yang terganjal oleh kolektif kolegial yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi di sini kan bagaimana suara kita itu mewakili banyak orang, namun suara kita juga itu ada batasan-batasan tertentu yang kita nggak bisa langgar begitu. Pertentangan nurani yang sering muncul itulah yang membuat saya itu merasa bahwa waduh, apa saya nggak tepat ya ada di posisi ini, atau apa saya layak ya untuk memperjuangkan hal ini dan sebagainya begitu. Mbak Ratna, walaupun mungkin di segmen awal tadi kita bertemu, Mbak Ratna mengatakan bahwa para kiai mengatakan walaupun misalnya kita tuh hidup fokus pada diri kita sendiri, maka Betul. selesailah sudah hari ini. Iya. Tapi ternyata menjadi seorang anggota dewan, apalagi kita perempuan, itu nggak mudah. Berbagai hujatan, berbagai persepsi dan pandangan, nggak semuanya memang positif. Benar-benar. Nah, tapi kita sebagai manusia biasa, kalau tidak juga menyempatkan untuk hidup, untuk bisa untuk memilih lebih prioritas terhadap diri sendiri, Iya. lalu bagaimana? Ya kadang-kadang sih ada beberapa momen begitu ya, yang terkadang saya tuh lupa saya ini sebenarnya siapa sih gitu. Ya benar-benar. Jadi apalagi di awal-awal saya ada di posisi ini ya begitu, saya rasanya kayak diri saya ini itu sudah bukan milik saya sendiri. Jadi setiap langkah, setiap ucapan, setiap apapun yang saya kerjakan itu rasanya ada beban yang begitu berat gitu loh, yang saya harus mempertanggungjawabkan saat ini juga gitu. Jadi kadang-kadang saya pernah bilang sama suami, karena ya siapa lagi kita mau curhat kalau nggak ke beliau gitu kan. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Kayaknya gue capek deh. Saya gitu pernah banget. Ya, mungkin kalimat itu tidak hanya untuk Mbak Ratna saja, Benar-benar. mungkin anggota dewan lain juga merasakan hal yang sama. Manusiawi ya. Manusiawi. Kayaknya saya capek deh. Ini memang bukan hal yang baru ya, memang saya juga secara pribadi dengar dari misalnya statement dari para anggota dewan, terutama yang anggota dewan perempuan. Kalau saya boleh bertanya, apabila dikasih kesempatan memeluk, Mm-mm. siapa yang akan Mbak Ratna peluk dan kenapa? Saat ini
saat ini, apabila dalam kondisi lelah, dalam kondisi capek, dengan kegiatan yang ada, dengan semua beban yang ada, apabila saya secara pribadi bertanya, kalau boleh memilih siapa seseorang yang ingin Mbak Ratna peluk dan kenapa Mbak Ratna memilih beliau? Ibu saya sih. Ibu. Iya. Kenapa ibu, Mbak? Karena sama seperti anak-anak perempuan pada umumnya ya. Saya yakin kalau kita sebagai perempuan kita juga pasti lebih dekat ke ibu pertama. Beliau itu adalah seorang motivator ulung yang dia nggak usah ngomong, tapi saya udah tahu kalau dia itu support kita gitu. Dan saya sebagai seorang anak sampai detik ini saya merasa belum bisa ngasih yang terbaik ke beliau. Jadi ya saya ingin istilahnya mungkin dengan pelukan itu beliau bisa merasakan lah kalau saya masih berjuang untuk kasih yang terbaik untuk beliau. Ingin mengasihi yang terbaik untuk orang tua, karena kita nggak ada ujungnya kalau kita mau balas budi kepada orang tua. Iya memang, ibu. memang. Saat tadi Mbak Ratna saya melihat pemirsa menyebut ibu itu memang agak sedikit berat dan memang ada sesuatu dalam hati dari Mbak Ratna. Iya. Bolehkah saya minta kondisi, bayangkan di depan Mbak Ratna sekarang ada ibu memeluk dengan erat seorang ibu, dan apa yang akan Mbak Ratna katakan kepada ibu? Halo Ibu, semoga sehat-sehat terus. I really miss you. Doakan supaya saya bisa memenuhi mimpi-mimpi Ibu dan semua konstituen yang ada di dapil kita ya. Mudah-mudahan Ibu juga selalu sehat supaya bisa melihat Ita hari ini. Gitu. Ya. Ikut berkaca-kaca jadinya pemirsa, saya juga jadi ikut berkaca-kaca. Ini aku udah berusaha dengan keras supaya nggak netes ya. Dan saya tahu ini sangat ditahan sekali ya pemirsa ya. Tapi walaupun ternyata seperti itu. Kalau misalnya dari awal saya merasa bahwa pertama kali kenal Mbak Ratna itu adalah seperti teman lama yang sudah lama tak bertemu. Tapi di satu sisi Mbak Ratna juga punya rasa bahwa menjadi seorang perempuan yang menjadi seorang anggota dewan itu nggak mudah. Dengan berbagai persepsi, dengan berbagai hujatan itu pasti diterima. Pasti. Dan tidak hanya Mbak Ratna yang mengatakan ini pada saat memang di episode kali ini, Mbak Ratna bukanlah satu-satunya perempuan parlemen pemirsa yang memang saya sudah temui yang mengatakan hal yang sama, karena ini pekerjaan tidak mudah. Di satu sisi sebagai seorang ibu, di satu sisi juga sebagai seorang anggota dewan, di satu sisi sebagai seorang istri, dan bagaimana juga bisa menangani dengan semua permasalahan negara ini yang ada di tampuk pundak beliau. Begitupun juga beliau masih menjalankan semua perannya sebagai seorang ibu. Nah, kalaupun misalnya pada saat misalnya juga ada pertanyaan dari saya, apabila misalnya hidup ini bisa diputar kembali, ada satu sosok nggak yang memang ingin ditiru, ataupun misalnya kalau bisa saya hidup lagi, saya ingin menjadi siapa? Enggak. Nggak ada. No. Memang mau menjadi seorang Ratna atau Ita yang memang saat ini ada. Kenapa? Setiap hari saya selalu bangun dan yang pertama saya lakukan itu saya bersyukur karena Allah itu sudah memberi yang sedemikian besar untuk saya begitu ya. Saya ini sebenarnya perempuan yang biasa aja Mbak, nothing special gitu loh. Cuman dengan berkat Allah, dengan rahmat yang Dia kasih ke saya punya nasib baik dan hari ini saya bisa nyampe di sini begitu. Jadi ya alhamdulillah saya nggak pingin menjadi orang lain lah. Jadi apa adanya, Ya. lebih dan kurangnya seorang Ratna Juitasari ya ini, maunya Betul. dihidupkan ya kayak sekarang ini. Iya, saya sudah sangat berterima kasih dengan diri saya yang sekarang. Bukan berarti saya jumawa ya, bukan berarti saya merasa saya itu perfect sehingga saya tidak ingin menjadi orang lain, no gitu. Cuman saya merasa segala kelemahan, segala kekurangan itu kan memang sisi-sisi lain yang Allah kasih ke saya begitu. Tapi di balik itu semua hanya ada berkat, hanya ada rahmat, hanya ada karunia yang gak putus-putus yang Dia kasih untuk saya. Jadi saya sudah cukup lah.
dengan diri saya saat ini. Berarti semua bersyukur dengan 2 putri di rumah juga bersyukur. Dengan keluarga yang ada Mbak Ratna bersyukur. Iya, betul. So, hari ini mau bicara apa untuk suami dan anak-anak? Halo Papa. Aduh, terima kasih udah memberikan kesempatan saya untuk bisa mengaktualisasi siapa saya sebenarnya, seberapa jauh keinginan saya, termasuk di dunia politik ini. Terima kasih untuk tidak pernah bilang tidak untuk apa-apa yang saya minta. Terima kasih buat Mbak Aya, Dek Lili yang gak pernah nangis kalau ditinggal Mama pergi, yang selalu ikut kalau Mama kerja, dan dari situ dia bisa mengerti sebenarnya bagaimana bentuk pekerjaan kami berdua sebenarnya, saya dan suami. Saya nggak ingin apa-apa selain kalian ada di dekat saya. So sweet. Jadi ternyata bukan berarti semua permintaan Mbak Ratna ini diiyakan oleh kedua putri dan suami, bukan berarti bukan bentuk perhatian yang bagaimana. Iya. Tapi justru ini sebuah dukungan, pemirsa. Betul. Begitu pahamnya seorang suami dan pahamnya seorang anak terhadap ibu atau istrinya, ya, yang punya semangat yang tinggi, terutama masuk ke dunia politik, untuk benar-benar menjalankan amanah ini tidak mudah. Apalagi anak-anak dan suami dapat menerima apa adanya dari kegiatan Mbak Ratna, kesibukan Mbak Ratna saat ini, pemirsa. Benar-benar mulia karena tidak mudah untuk bisa seorang perempuan masuk ke dunia politik. Itu catatan yang paling penting. Apalagi Mbak Ratna tadi mengatakan di awal bahwa pesan dari para kiai, kalau kita sampai prioritas terhadap hidup ini, terhadap diri sendiri semuanya, maka selesailah sudah hidup ini. Aduh, saya akan tulis nanti di Instagram. Sebenarnya saya tuh tipe perempuan konvensional, Mbak, yang saya tidak akan keluar rumah saat urusan domestik saya, tanggung jawab sebagai istri maupun ibu itu belum selesai. Dan itulah besarnya support dari suami dan anak-anak saya, karena mereka juga tidak pernah mengeluh akan ketiadaan saya di sisi mereka, begitu loh. Dan itu sebenarnya yang menjadikan saya saat di luar itu sudah bisa lepas, ibaratnya lepas dari hal-hal tentang mereka, sehingga saya bisa fokus mengerjakan apapun yang menjadi tugas saya hari ini, begitu. Wah, ini padahal baru tahun kedua ya, masih ada beberapa tahun ataupun maksimum 3 tahun ke depan. Dan apalagi nanti 2024 maju lagi. Doanya. Amin, semoga ya. Yang penting sekarang harus sehat-sehat dulu, fokus dulu untuk rakyat Indonesia, terutama di dapil. Para konstituen adalah merupakan prioritas utama Mbak Ratna pada saat ini, karena setidaknya untuk pada saat kampanye banyak sekali anggapan atau persepsi yang bahwa jangan cuma janji. Ini yang memang agak sedikit berat untuk para anggota dewan untuk mewujudkan semua yang pernah diutarakan saat kampanye. Ini memang adalah tantangan terbesar tantangan terbesar Mbak Ratna. That's why waktu kampanye saya nggak pernah janji. Nah, ini yang paling penting, jangan memberikan janji. Karena kita nggak yakin kemampuan kita seberapa untuk bisa menepati janji itu. Jadi itu yang saya pegang utama. Saya tidak pernah memberikan janji apapun kepada konstituen saya. Jadi saat sekarang saya bisa memenuhi harapan mereka, ya berarti itulah yang bisa saya lakukan sampai dengan hari ini, begitu. Karena kalau misalnya kita bicara janji, pemirsa, kita nggak pernah tahu yang namanya terjadi di depan tuh ada apa. Tapi syukur-syukur bahwa kita sudah bisa memenuhi semua harapan konstituen. Bahkan kalau bisa kita bisa memberikan yang lebih dari harapan yang sudah ada dari para konstituen. Itu yang paling penting. Itu juara sih kalau itu. Nah, lebih dari harapan konstituen. Seorang Ratna Juitasari atau biasa yang dipanggil Ita oleh ibu, semoga dapat menjawab semua yang namanya pertanyaan para konstituen, bahkan bisa melebihi apa yang diharapkan. Amin. Ini mau tutup episode kali ini, pemirsa. Saya ingin sedikit-sedikit sebenarnya ini biasa kuis-kuis ya, lucu-lucuan. Tapi ini harus dijawab dengan cepat ya. Q&A ya, Mbak. Nah, catatan sedikit. Aku bikin contekan soalnya. Deg. Ini terkait apa? Bukan wawasan kebangsaan kan? Oh iya, jangan. Itu nanti saya bikin episode lagi deh ya, Mbak. Nah, sebenarnya sangat simpel sekali, jawabannya harus cepat dan tepat. Baik. Gak usah mikir-mikir panjang. Kalau misalnya dikatakan untuk Ius bertanya kepada Mbak Ratna, Jakarta, Tuban atau Surabaya, milih yang mana? Tuban. Kenapa?
Ya karena di sana saya lahir, di sana saya besar, dan saya ingin mengabdikan diri saya di sana sebenarnya. Benar-benar putri daerah. Ya, Iya, tapi nih pemirsa, nih ada satu lagi. Sebenarnya Mbak Ratna ternyata nih ya, saya punya rahasia. Apaan Sempat tuh? bicara dengan sang suami, katanya, aduh aku kalau bisa nggak usah tinggal di Jakarta loh. Gitu. Kok dibuka? Ya, nggak usah tinggal Tadi di Jakarta. janjiannya Aku off nggak the kuat record tinggal- itu. Aku nggak kuat tinggal di Jakarta. Ternyata apa sekarang, Mbak? Itu semacam saya menjilat ludah sendiri, aduh nggak enak rasanya. Ternyata 5 tahun harus Saya stay harus di stay. Jakarta, tinggal di Jakarta pemirsa, keluarga dibawa ke Jakarta demi menjalankan amanah. Iya, iya. Dan itu tadi, aku nggak kuat tinggal di Jakarta. Aku tinggal di Jakarta. Tapi tetap Sebenarnya yang nggak kuat itu jauh dari keluarga itu loh. Oh ya, tapi tetap Jakarta, Tuban, Surabaya yang dipilih Tuban. Putri daerah, catat pemirsa. Nah, Iya. lucunya kalau misalnya tadi di segmen tadi kan saya sudah bicara sama Mbak Ratna mengenai TikTok. Nah, tapi kalau disuruh milih, soalnya begini, saya sebelum bertemu dengan Mbak Ratna pemirsa, saya tuh buka Instagram ya. Tadi saya kan sudah katakan kepada Anda pemirsa, buka Ratna Juwita Sari. Kalau nama Instagram itu kalau nggak salah Iya Juwita gitu ya. Betul. Iya _ Juwita. Iya Iya. _ Juwita. Nah, kalau dilihat itu yang namanya story-nya pemirsa, itu everyday pasti ada. Oke. Ya, everyday pasti ada. Oke. Postingannya banyak, Bo. Nah, jadi harus di-follow sekarang. Tapi Iya, kalau iya. disuruh pilih, Instagram atau TikTok? Instagram. Kenapa? Karena kalau di Instagram saya bisa main TikTok. Tapi kalau di TikTok aja saya nggak bisa main Instagram. Oke. Makanya saya lebih love Instagram sih. Lebih Karena love Instagram ya? itu media sosial yang saya gunakan untuk kampanye saya. Oh. Dari situlah saya bisa mendeliver visi misi saya ke kaum milenial. Tentunya juga semua adalah garis-garis yang positif. Of course. Ya. Ya. Saya sampai cek ya Mbak Ratna aja nih pemirsa posting padahal cuma diem aja ya, lagi pegang handphone kalau nggak salah, yang like itu udah hampir 800 orang. Nah ya kan, terbukti kan kalau Yusri Hayanti ngecek IG. Nah Iya. satu lagi, kalau misalnya dikatakan untuk mengurus, kalau nggak usah ngurus keluarga deh, kalau ngurus keluarga sudah pasti dan nomor Oke, satu. oke. Tapi kalau dipilih suruh ngurus konstituen, apa misalnya klub sepak bola yang mana yang harus dipilih? Konstituen pasti. Karena Klub sepak bola saya ada di konstituen saya. pasti sudah mengira jawabannya akan sampai sana. Jadi benar ya. Ini kalau misalnya usia 37 tahun, yang benar-benar putri daerah, nggak pernah keluar Tuban, kuliah di Surabaya. Oh, berhafal sayangnya. Kuliah di Surabaya. Bener. Tapi memang yang namanya ketula, yang namanya katanya berat tinggal di Jakarta, akhirnya tinggal di Jakarta tapi dengan menyandang anggota dewan. Itu keren banget pemirsa. Jadi kalau misalnya pemirsa juga ya, salah satunya apabila misalnya ada pemuda Tuban yang saat ini sedang nonton kami di sini, saya tantang Anda untuk bisa menjadi seseorang putra daerah atau putri daerah dari Tuban yang bisa melebihi Mbak Ratna. Amin. Tinggal Harus lahir ada. di Tuban, Harus ada. tinggal di Tuban, besar di Tuban, dan sampai besar di Jawa Timur, tapi bisa mengabdikan dirinya untuk menjalankan amanah sebagai anggota dewan di Jakarta. Itu yang akan saya tantang. Nah, pemuda-pemudi Tuban yang apalagi sudah mendapatkan beasiswa dari Mbak Ratna. Setuju ya? Amin. Harus. Setidaknya pemirsa, dengan demikian memang perempuan parlemen telah usai. Satu hal yang memang saya selalu ulang-ulang dan saya selalu ambil dari catatan Mbak Ratna adalah prioritas hidup itu tidak selamanya untuk diri sendiri. Semangat yang tinggi, dukungan dari keluarga juga nggak bakal lepas. Walaupun mungkin saja semua yang kita minta sebagai seorang perempuan atau seorang ibu dituruti oleh sang suami ataupun keluarga, apalagi doa restu dari seorang orang tua. Bapak, ibu, semua dukungan yang besar akan memberikan jalan kesuksesan untuk kita semua. Apalagi dengan doa yang benar-benar berasal dari hati nurani. Semoga Mbak Ratna akan jauh lebih sehat. Amin. Ya, bisa menjalankan semua amanah dengan baik dan semua konstituen senang. Dan insya Allah kalau Itu maju penting. terpilih lagi. Kalau maju terpilih lagi. Amin. Thank you so Tolong berikan much, semangat Mbak dong. Yus. Maju terus perempuan Indonesia. Maju terus perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah. Cepat sembuh, yes we miss you. Tanpa kamu jadi kurang seru. Jangan nyerah, kamu bisa. Doa dan dukungan kami selalu untukmu. Paparap, paparap.
dan dukungan kami selalu untukmu. Doa dan dukungan kami